Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nursyafitri, salah satu guru BK di MTS Sunan Pandanaran. Nah, saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan konseling online yang ada di MTS Sunan Pandanaran. Sebelumnya, akan saya kenalkan dulu tim BK yang ada di MTS Sunan Pandanaran sebagai berikut. Yang pertama adalah beliau Ibu Hajah Fani Rifqoh SPD MPSI selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Sunan Pandanaran. Beliau juga mengampu untuk bimbingan dan konseling kelas 9. Kemudian ada Ibu Nur Habibah, beliau juga mengampu untuk kelas 9. Selain itu, beliau juga merupakan perantara antara madrasah dengan pondok. Kemudian ada Ibu Bahjatul Arafah. Ibu Afa ini mengampu untuk kelas 7A hingga kelas 7E. Selain itu, selama ada pembelajaran online, Bu Afa mendapat tugas tambahan sebagai PJ pemantauan kesehatan siswa untuk kelas 7. Selanjutnya, ada Ibu Rika Nursyafitri. Beliau mengampu untuk kelas 7F hingga kelas 7J. Selain itu, beliau juga ada tugas tambahan untuk sebagai PJ pemantauan kegiatan harian siswa kelas 7. Kemudian ada Bapak Fitratul Hasan. Beliau sebagai guru BK untuk kelas 7K sampai kelas 7O. Kemudian beliau juga menjadi PJ pemantauan kegiatan harian siswa kelas 9. Kemudian ada Ibu Sinta Budiarti. Beliau mengampu untuk kelas 7P hingga kelas 7Q dan kelas 8N, 8O, dan 8P. Kemudian ada Ibu Sarifatul Nuraini. Beliau mengampu untuk kelas 8B hingga kelas 8F. Beliau juga mendapat tugas tambahan untuk PJ pemantauan kegiatan harian siswa kelas 8. Kemudian ada Ibu Yunita Widianti. Beliau juga sebagai koordinator BK di MTS Sunan Pandanaran. Selain itu, beliau juga mendapat tugas tambahan untuk PJ pemantauan kesehatan siswa kelas 9. Kemudian ada Ibu Arifani Fatmawati. Beliau mengampu untuk kelas 8I hingga kelas 8M. Dan beliau juga mendapat tugas tambahan untuk sebagai PJ pemantauan kesehatan siswa kelas 8. Banyak yang menafsirkan BK adalah tempat menyelesaikan masalah, tempat pemberian hukuman. Ada pula yang menganggap bahwa BK merupakan tempat yang menyeramkan dan menakutkan. Sehingga hal tersebut menimbulkan kesan bahwa guru BK adalah polisi sekolah. Kami bukan polisi sekolah. Kami adalah guru BK. Kami adalah sahabat siswa. Siswa bisa bercerita apapun kepada kami. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalian gak percaya? Coba aja. Kami selalu welcome pada siapapun yang datang. Yuk, jadi sahabat BK dan jadi sahabat kita semua. Nah, demikian tadi adalah tim BK yang ada di MTS Sunan Pandanaran yang selalu bekerja sama untuk kebaikan seluruh siswa yang ada di MTS Sunan Pandanaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan dan konseling online yang ada di sekolah kami. Ada 4 layanan. Yang pertama mengenai layanan pantauan kesehatan siswa. Yang kedua adalah pemantauan kegiatan harian siswa. Yang ketiga adalah konseling online. Dan yang terakhir adalah agenda kegiatan Ramadan. Keempat layanan itu tadi akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantauan kondisi kesehatan dan aktivitas siswa selama di rumah. Jadi bisa langsung diisikan nama lengkap, kemudian alamat email, kemudian kelas, bisa dipilih kelas yang sesuai, kemudian hari dan tanggal pengisian, kemudian kondisi kesehatan. Misal kondisi kesehatannya sakit, kemudian yang lain bisa diberi keterangan misal sakit batuk, pilek, atau apa.
sesuai dengan kondisi yang dialami. Kemudian sering cuci tangan, tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Silahkan diisi sesuai dengan kondisi masing-masing, kemudian dikirimkan. Instrumen ini bertujuan agar guru BK selalu memantau kesehatan anak walaupun anak berada di rumah. Dan yang kedua adalah pemantauan kegiatan harian siswa. Nah, berikut formnya untuk kegiatan harian siswa selama bulan Ramadan. Siswa wajib mengisi, jadi yang diisikan hari ini adalah yang telah dilakukan kemarin. Dan maksimal pengisiannya adalah jam 5 sore. Nah, di sini tinggal diisikan nama lengkap, kelas, tinggal dipilih kelasnya masing-masing, kemudian tanggal pengisian, kemudian wali yang mendampingi. Jadi untuk pengisiannya tetap didampingi oleh wali, entah itu orang tua, kakek, nenek, atau yang lainnya. Kemudian tinggal dicentang sesuai apa yang dilakukan. Kemudian sholat wajib yang dilakukan, di checklist semua jika memang melakukan semuanya. Nanti yang berhalangan bisa dicentang yang berhalangan seperti ini. Nah, kemudian untuk sholat sunnah yang dikerjakan, misal sholat duha, kemudian tahajud, kemudian yang lain misal bisa dituliskan. Kemudian apakah bersedekah, berinfak, rutin belajar di rumah, rutin membaca sholawat, terus menjaga kesehatan, membantu orang tua, apakah sudah menghantamkan Al-Quran, diisi semua kemudian dikirim. Nah, untuk hasilnya guru BK yang bertanggung jawab untuk masing-masing angkatan selalu merekap setiap harinya setelah siswa selesai mengisi. Nah, bentuk rekapannya seperti ini. Nah, ini rekapan tanggal 25 April, kemudian tanggal 27 April, kemudian 28, 29. Saya contohkan untuk tanggal 28. Jadi terakhir diupdate pada pukul 18.40. Kemudian kelasnya kita urutkan sesuai kelasnya masing-masing. 7A, 7B, 7C hingga terakhir 7Q. Kemudian akan dibuat diagram, jadi kita akan mengetahui seberapa aktif anak-anak tersebut. Jadi misal seperti ini, akan ada kelas 7A, 7B, 7C, seberapa banyak siswa yang telah mengisi tiap kelasnya. Kemudian contoh yang lain, apakah sudah menghatamkan Al-Quran pada tanggal 25, berarti 55,7 belum menghatamkan, kemudian yang sudah ada 44,3%. Jadi kita akan tahu perkembangan anak, kegiatan anak selama di rumah seperti apa, dan kita juga tahu kegiatan positif anak yang dilakukan selama di rumah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu layanan konseling online. Jadi, kami ada jam kerja atau ada sesi-sesi tersendiri yang sudah ada jadwalnya untuk masing-masing guru standby pada hari itu. Misal pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, berarti pada sesi pertama nanti jam 9 sampai dengan jam 10, kemudian sesi kedua nanti jam 1 sampai jam 2. Nah, untuk teman-teman yang standby dari guru BK, seperti yang sudah ada di dalam brosurnya, dalam posternya, yang hari Senin adalah Bu Afa, hari Selasa adalah Bu Rika, hari Rabu Bu Sari, hari Kamis Ibu Iva, hari Jumat Bu Nita, dan hari Sabtu Pak Fitro. Nah, untuk layanan konsultasi lanjutan bisa dengan Bu Hajah Fani Rifko. Nah, saya ada sedikit hasil konseling, tapi sudah saya tutupi siapa nama-namanya karena itu merupakan rahasia. Jadi ada salah satu anak yang sudah tanya bagaimana untuk ikut lomba yang diadakan di sekolah dan yang lain-lain. Jadi pelayanan ini untuk santri dan untuk wali santri, seperti itu. Ini adalah contoh yang dengan anak. Kemudian ada juga yang dengan wali santri yang menanyakan kenapa anaknya susah untuk pembiasaan sholat sunnah di rumah.
Seperti itu juga akan kita bantu, kita arahkan bagaimana agar orang tua bisa mengarahkan anaknya selama anaknya berada di rumah. Nah, itu semua adalah tujuan dari layanan konseling online. Kita tetap bisa membantu wali murid, kita bisa membantu siswa tentang apa yang mereka mengalami kesulitan, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah agenda kegiatan Ramadan. Jadi, siswa akan mengisi seluruh kegiatan Ramadannya pada buku laporan ini. Nah, bisa langsung ditulis biodata kepemilikan buku laporan seperti nama, kelas, alamat, dan sekolah, kemudian ikrar santri dan tanda tangan untuk yang berikrar. Nah, pada kolom kalender aktivitas Ramadan bisa diisi misalkan tanggal berapa sudah melakukan khataman atau tanggal berapa melakukan zakat fitrah, seperti itu. Kemudian ada kolom mengenai sholat wajib dan sholat sunnah. Kemudian kegiatan yang lain silahkan diisikan berdasarkan tanggalnya. Kemudian ada laporan pelaksanaan tadarus, bisa diisi sudah sampai surat apa, kemudian ayat berapa, kemudian pembimbingnya siapa. Seperti itu. Kemudian ada juga laporan pelaksanaan sholat tarawih. Dan yang terakhir ada catatan dan saran perbaikan dari wali santri. Jadi pada lembar ini akan berisi catatan dari wali santri serta saran perbaikan dari para wali santri. Kemudian di lembar selanjutnya ada petunjuk pengisian dan keterangan. Jadi insya Allah tidak akan memberatkan para wali santri karena sudah ada petunjuk pengisiannya. Dan laporan ini wajib dikembalikan saat kedatangan. Jadi wajib dibawa oleh santri saat kembali ke pondok dan diberikan kepada guru BK masing-masing. Seperti itu. Jadi kegiatan santri selama 30 hari di bulan Ramadan akan terpantau dan akan selalu nampak kegiatan-kegiatan positif yang telah dilakukan oleh para santri. Itu tadi adalah layanan bimbingan konseling online yang ada di madrasah kami. Semoga dengan adanya layanan tersebut, BK selalu bermanfaat bagi seluruh siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.